Shalom semuanya, apa kabar? Tetap semangat. Bagaimana minggu ini? Baik ya, baik semuanya. Bersyukur, masih bersyukur ya. Hari ini juga, ini pikirannya Heni tadi pagi ya, maksudnya kayak kita tuh masuk ke minggu yang baru, ke bulan yang baru yang masih, kita tuh masih hidup, terus kayak apa yang perlu kita syukuri ke Tuhan gitu loh. Terus Heni mikir, oh mungkin ini bisa hidup aja sekarang, bisa menghirup oksigen itu kita tuh harusnya bersyukur ya. Kita diberikan kesempatan sama Tuhan untuk hidup, melakukan kehendaknya gitu di dalam hidup ini gitu loh. Dan kayak ngerasa apakah kita tuh masih layak gitu loh ya, melakukan hal seperti itu pada Tuhan gitu. Padahal Tuhan tuh sangat layak untuk kita melebihi dari segala pemikiran kita gitu. Oke, sebelum memulai ibadah kali ini kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang telah Kau berikan pada hamba-Mu dan kita semua di sini Tuhan. Kami mau Tuhan kembali lagi kepada Engkau Tuhan, memberikan hati kami Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk belajar lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak layak Tuhan, untuk Engkau yang sangat layak untuk kami Tuhan. Dan kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Mari kita puji Dia. Terus saya undang para jemaat untuk berdiri. Dan mari kita puji Dia.
as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami itu tidak layak, Tuhan, kami tidak punya apapun Tuhan untuk kami bisa berikan kepada Engkau Tuhan. Tapi Engkau tetap setia Tuhan kepada kami ini Tuhan yang tidak layak ini Tuhan. Apa yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan? Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu setia kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pedang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Kehadirnya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku,
Haleluya. Engkau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Sekalipun kadang-kadang kami kurang setia, tetapi Engkau tetap setia ya Tuhan. Dan kesetiaan, kesabaran-Mu menyatakan kepada setiap manusia di bumi ini untuk menyadari bahwa satu kali waktunya akan sampai, akan tiba, di mana kesetiaan-Mu itu berubah menjadi sebuah penghakiman, menjadi sebuah ketetapan. Dan itu sebabnya ya Tuhan, sementara Tuhan memberikan kepada kami waktu untuk mengalami, menerima kesetiaan Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat hari ini, buat setiap keluarga, buat setiap teman-teman, buat setiap pengharapan yang Kau berikan. Sekalipun dunia bisa meramalkan, memprediksi akan datang masa-masa yang sulit, tetapi kami mau tetap percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kesetiaan-Mu yang Engkau telah nyatakan kepada kami. Engkau berkati kami Tuhan, untuk kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan siap dengarkan firman-Mu. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Iya. Terima kasih buat tim worship yang sudah melayani pagi hari ini. Dan juga saya mengucapkan selamat pagi, shalom kepada saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita semuanya sehingga kita sudah memasuki bulan November ya saudara-saudara, bulan November. Dan di bulan November ini menjelang Natal ya saudara-saudara. Kita memasuki bulan Desember dan November itu adalah bulan sebelumnya. Dan karena kami ingin bukan hanya pada hari Natal saja atau perayaan Natal kita kemudian mendengarkan firman Tuhan atau khotbah yang berhubungan dengan Natal. Karena kadang-kadang ya itu yang terjadi pada waktu Natal baru kita dengar pengajaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan kelahiran Yesus. Tetapi pada tahun ini saya mau memulai di bulan November untuk kita belajar kebenaran di sekitar peristiwa Natal atau tokoh Natal. Dan bulan November ada tema yaitu The True Spirit of Christmas. Ya, semangat atau spirit gitu ya. Hal-hal yang ada di sekitar Christmas atau Natal. Dan pagi hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Be an Angel, menjadi seorang malaikat. Ya saudara-saudara, ya kadang-kadang malaikat, kalau saudara mendengar kata malaikat, apa yang terpikir di pikiran saudara-saudara? Kata malaikat, apa itu yang terpikir saudara-saudara? Malaikat, apa? Langsung pikiran saudara-saudara, imajinasi saudara, apa itu? Bersayap kali ya. Apalagi kalau saudara mendengar kata malaikat? Ya? Heaven, oke, ya, malaikat, heaven, ya, surga begitu ya. Apalagi kalau saudara mendengar kata malaikat? Kalau ada orang yang mengatakan begini kepada saudara-saudara, be my angel gitu, gimana guys saudara-saudara? Jadilah malaikatku begitu ya. Oke, malaikat maut. Ya saudara-saudara, bercara tentang malaikat, maka kita punya pemikiran tentang satu makhluk yang baik ya.
atau makhluk yang berbicara atau ya tadi disampaikan surga, ketika kita menyebut be my angel gitu, maka itu pasti mengandung pengertian positif. He is my angel, misalnya begitu ya. Maka itu pengertiannya positif. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, peran malaikat di dalam Alkitab, khususnya di dalam Natal. Be an angel, saya mau membaca dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15 sebagai dasar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15, demikian firman Tuhan, saya baca buat kita semuanya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, meliputi para malaikat. Dan mereka sangat ketakutan. Meliputi para gembala ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan di sini ada satu kumpulan para gembala yang mereka sedang berada di padang. Mereka malam-malam, biasanya para gembala ini pada zaman itu mereka menggembalakan domba dan mereka akan mencari tempat bagi domba-domba itu, rumput yang hijau. Jadi tidak memiliki kandang tertentu. Jadi makanya kadang-kadang mereka disimpan atau dibawa ke gua begitu ya saudara-saudara supaya aman. Jadi mereka selalu berpindah-pindah begitu. Mereka berpindah-pindah dan kali ini kumpulan para gembala mereka sedang berada di sebuah tempat dan muncul malaikat. Dan ketika malaikat datang maka kemudian ada hal yang terjadi sesudah malaikat itu pergi. Sesudah malaikat itu pergi. Dan inilah yang menarik karena awalnya mereka menjaga domba, lalu mereka berkumpul di sana fokus kepada pekerjaannya, fokus kepada domba-domba yang dipercayakan kepada mereka. Tetapi ketika malaikat datang, mereka mau meninggalkan domba-domba mereka untuk kemudian pergi ke Bethlehem, saudara-saudara. Ada satu perubahan perilaku. Ada satu perubahan hidup yang terjadi sesudah malaikat itu datang. Pertanyaannya apa yang dilakukan oleh malaikat itu, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi pekerjaan atau fungsi malaikat? Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 dikatakan begini. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kalau begitu malaikat-malaikat itu apa sebenarnya? Mereka adalah roh-roh yang melayani Allah. Malaikat itu roh, ya saudara-saudara. Jadi malaikat itu roh, dia tidak memiliki fisik, yang melayani Allah dan yang disuruh Allah untuk menolong orang-orang yang akan menerima keselamatan. Ini pekerjaan malaikat. Ini tugasnya malaikat, yaitu mereka melayani Allah dan kemudian disuruh. Jadi kalau mereka datang karena mereka diutus. Kalau mereka berjalan karena Tuhan yang meminta mereka berjalan menuju ke satu tempat, ke seseorang karena Tuhan punya tugas, punya misi untuk mereka. Apa misinya ini? Ini yang selalu menjadi misi malaikat, yaitu menolong orang-orang yang akan menerima keselamatan. Malaikat datang
untuk menolong orang-orang yang akan menerima keselamatan. Kalau kita perhatikan malaikat datang kepada Maria, peristiwa sebelum Maria kemudian hamil. Malaikat datang kepada Maria, malaikat datang kepada Yusuf. Dan saudara, semua dilakukan oleh malaikat untuk menolong orang-orang yang akan menerima keselamatan. Jadi saudara, kalau be an angel, menjadi malaikat, seorang malaikat, itu apa artinya? Menjadi seorang malaikat dalam firman Tuhan pagi hari ini artinya adalah orang yang siap melayani Allah dan menolong orang lain dan mau menjadi utusan Tuhan untuk menolong orang lain yang akan menerima keselamatan. Be an angel, menjadi seorang malaikat itu berarti bersedia melakukan kehendak Tuhan, menjadi utusan bagi orang lain supaya orang lain menerima keselamatan. Itu yang pagi hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama. Itu sebabnya saudara, saya menulis sebuah kalimat seperti ini. Anda adalah malaikat bagi orang lain. Next slide ya. Ketika melalui Anda seseorang mengenal Yesus. Anda menjadi malaikat bagi orang lain ketika melalui Anda seseorang mengenal Yesus. Jadi be an angel bukan hanya sekedar melakukan kebaikan. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi kebaikan yang kita lakukan akan menolong orang itu pada akhirnya mengenal Tuhan. Kadang-kadang ada kebaikan-kebaikan yang keras, saudara-saudara. Kadang-kadang ada kebaikan-kebaikan yang tidak disukai oleh orang yang akan menerima kebaikan, karena kebaikan itu bentuknya teguran. Karena kebaikan itu bisa jadi bentuknya sebuah disiplin. Tetapi karena kita mengasihi orang itu supaya pada akhirnya orang itu mengenal Tuhan, maka kita menjadi malaikat bagi orang itu dalam situasi kondisi yang kadang-kadang tidak menyenangkan bagi orang itu. Tetapi saudara, seringkali ketika kita berpikir, wah dia malaikat bagi saya, itu kebaikan yang kita terima. Tetapi saudara, lebih daripada sekedar kebaikan dalam pengertian sesuatu yang menyenangkan kita, tetapi kebaikan dari Tuhan. Nah saudara, makanya kadang-kadang di dalam perjanjian lama Tuhan mengutus malaikat untuk mendatangkan hukuman, saudara. Mendatangkan hukuman. Supaya pada akhirnya manusia belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Nah saudara perhatikan di dalam Lukas pasal 2 ayat 15 dikatakan begini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Para gembala yang mereka sebenarnya orang sederhana, penghasilan mereka terbatas, pengeluaran yang mereka akan lakukan, tenaga, pikiran, konsumsi makanan, mereka akan benar-benar memperhitungkan. Tetapi ketika malaikat Tuhan sudah datang kepada mereka, mereka menerima pesan yang dari Tuhan, mereka mau-maunya pergi mengambil resiko untuk kemudian meninggalkan domba-dombanya dan pergi ke Betlehem untuk menemui apa yang kemudian diberitakan oleh malaikat Tuhan. Saudara perhatikan, malaikat itu menjadi malaikat bagi para gembala karena melalui malaikat pada akhirnya gembala itu mengenal Yesus. Kalau saudara berkeinginan atau berpikir tentang gimana sih menjadi seorang malaikat itu, saudara-saudara? Melalui renungan hari ini, menjadi seorang malaikat adalah ketika kita melakukan sesuatu melalui hidup kita, maka orang mengenal Yesus. Saudara dan saya menjadi malaikat bagi orang itu.
Saya tidak pernah bisa melupakan bagaimana ayah saya mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Ya, ayah saya bukan seorang Kristen, tetapi gara-gara ada temannya yang ya ayah saya selalu berdebat ya, ayah saya suka berdebat, dia debat dengan temannya dan di dalam perdebatan itu ayah saya sebenarnya menang dalam perdebatan itu. Tetapi hatinya kalah. Kadang-kadang kita bisa memenangkan perdebatan, tetapi sesungguhnya kita justru yang kalah. Karena membuat orang itu terluka. Bagaimana respon temannya ketika dalam keterbatasannya untuk bisa menjelaskan imannya kepada ayah saya. Dia mengalami keterbatasan, tetapi saudara, sikap respon temannya yang masih lovable, yang masih menunjukkan kelembutan untuk memberikan respon yang baik, positif, saudara-saudara. Itu membuat ayah saya sudah temannya itu pergi pulang, ayah saya kemudian kembali ke rumahnya, ayah saya terbayang-bayang apa yang dikatakan oleh temannya, saudara-saudara. Ayah saya terbayang-bayang dan ayah saya bertobat sesudah pada tahun sekitar mungkin tahun 66 ya, ayah saya bertobat ya. Sesudah G30 SPKI. Di mana pada waktu itu tahun 65 banyak pembunuhan di mana-mana, saudara-saudara. Kadang-kadang ada orang yang malam-malam diculik karena dilaporkan dia adalah dari golongan politik ini. Padahal itu fitnah dan itu banyak terjadi, saudara-saudara. Ayah saya menceritakan kadang-kadang ada orang ditemukan di sungai sudah meninggal dunia. Jadi ada teror, ada ketakutan luar biasa. Dan dalam perdebatan itu kemudian muncul pertanyaan kehidupan untuk ayah saya. Bagaimana apabila yang disampaikan oleh temannya itu benar? Apakah saya bisa memastikan bahwa saya akan selamat? Sampai pada akhirnya ayah saya kemudian meminta temannya itu, kebetulan temannya adalah seorang perempuan, untuk jemput dia dan untuk kali pertama pergi ke gereja. Untuk pertama pergi ke gereja. Tapi justru saudara-saudara, teman ayah saya takut. Karena ayah saya itu dulu kerja di sebuah pabrik gula dan tinggal di mes pabrik gula itu. Jadi temannya ini karena perempuan dia takut. Wah, sebelumnya debat dan dia menang. Sekarang kok minta saya jemput dia ke gereja, ini enggak masuk akal, saudara-saudara. Nah ini kadang-kadang kita ini kalau sudah bergerak, ya bersaksi, lalu terjadi sesuatu kita sendiri enggak percaya, saudara-saudara. Iman kita ini enggak berjalan dengan baik. Kita pikir kita kalah, saudara-saudara. Oh saya sudah ikut apa yang dikatakan Pak Gembala, saya memberikan respons positif. Tapi kalau sekarang dia minta saya jemput ke gereja, ini enggak masuk akal ini. Wah jangan-jangan dia masih mau membuli saya ini. Ya saudara-saudara, saudara-saudara jangan mengabaikan peran Roh Kudus. Amin saudara-saudara. Dan benar saudara-saudara, temannya tidak mengunjungi teman ayah saya. Akhirnya ayah saya lihat jam sudah katanya jam 9 pagi ke gereja kok sudah jam 9 lewat tidak muncul. Akhirnya dia pergi sendiri saudara-saudara. Dia naik sepeda dan dia pergi sendiri. Dan ketika pergi ke gereja itu saudara-saudara, gerejanya pintunya kupu-kupu, saudara-saudara, pintunya kupu-kupu ya. Sehingga tutup dengan sendirinya, begitu, nutup dengan sendirinya. Dan dia pikir isi gereja itu seperti apa ya? Kalau orang sembahyang di gereja itu seperti apa? Pada zaman itu enggak ada YouTube, enggak ada TV tentang ibadah gereja. Jadi orang enggak punya pengertian gereja itu seperti apa, saudara-saudara. Dan ketika dia mau pulang atau mau masuk, dia bingung. Kalau masuk gereja itu doanya seperti apa? Karena dalam kepercayaannya, kalau masuk ke tempat ibadah ada doanya, saudara-saudara. Jadi dia bingung, tiba-tiba ada keluarga yang datang terlambat. Sekali-kali kadang Tuhan pakai keluarga, jemaat yang terlambat. Ya itu sekali-kali ya, tapi enggak sering-sering ya, saudara-saudara. Karena ini keluarga terlambat dia masuk. Kan pintu-pintu kupu-kupu karena dia adalah jemaat, dia enteng aja dia masuk, begitu dia masuk.
Dan itu menolong ayah saya untuk bisa ngikuti dari belakang. Dan ketika dia mengikuti dari belakang masuk ke gereja kaget, saudara-saudara. Kenapa kaget? Wih, orang Kristen ini enak ya. Kalau sembahyang pakai bangku, duduk di kursi. Kalau dia kan di lantai begitu, saudara-saudara. Dia pikir enak, lalu dia pilih tempat duduk di bagian belakang, saudara-saudara. Dan akhirnya dia mendengarkan firman Tuhan. Dan hari itu firman Tuhan datang berbicara tentang Yesus di dalam kitab Wahyu. Pasal 3:20, aku berdiri di depan pintu dan mengetok-ngetok. Disitulah ayah saya pertama kali mendengar berita Injil dan dia menerima Yesus. Saudara-saudara, kalau ayah saya tidak menerima Yesus, mungkin hari ini saya tidak bisa berdiri di hadapan saudara-saudara. Temannya telah menjadi an angel, seorang malaikat. Nah, pertanyaannya, bagaimana menjadi malaikat bagi orang lain? Ada 3 hal secara cepat saja bagaimana menjadi malaikat bagi orang lain, saudara-saudara. Yang pertama adalah diliputi kemuliaan. Yang kedua, miliki pesan. Dan yang ketiga, ingat sukacita. Diliputi kemuliaan, miliki pesan, ingat sukacita. Yang pertama, diliputi kemuliaan Allah. Saudara perhatikan bahwa di dalam para malaikat itu ketika datang, ada cahaya kemuliaan Allah dan menyebabkan para gembala itu diliputi kemuliaan Allah. Nah, memang kita tentu malaikat dia punya kemuliaan Allah begitu ya, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara pertanyaannya, apakah kita manusia itu bisa punya kemuliaan Allah? Apakah saudara dan saya sebagai manusia itu juga bisa dipenuhi dan akhirnya terpancar kemuliaan Allah melalui kita? Pak, kemuliaan Allah itu seperti apa sih, Pak? Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan secara ilmiah begitu ya, saudara-saudara. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 34, Keluaran pasal 34 ayat 29, di sana dikatakan, ini Musa ya, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Saudara perhatikan ini, kalau kita analisa ayat ini, 34, Keluaran 34 ayat 29 dikatakan Musa tidak sadar bahwa kulit mukanya itu berubah. Dan dikatakan siapa yang menyadari itu? Kalau saudara baca ayat 30 dan selanjutnya, yang menyadari itu orang lain, saudara-saudara. Yang menyadari bahwa ada kemuliaan Allah itu, ada sesuatu yang berbeda itu orang lain. Dan ini yang terjadi. Lalu dikatakan bagaimana kemudian mengapa itu bisa terjadi. Bagaimana Musa kemudian sebagai manusia biasa dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Dikatakan karena dia berbicara. Berbicara terus menerus dengan Allah. Saudara-saudara. Saudara-saudara, saya tanya saudara-saudara. Kalau saudara bergaul dengan seseorang terus menerus, orang itu atau kita akan saling mempengaruhi. Kadang-kadang sudah satu kali saya ingat anak saya ya waktu kuliah di Ubaya begitu, ada temennya yang dikit-dikit ngomong sumpah gitu ya. Sumpah bro gitu ya. Sumpah gitu-gitu ya. Itu enak sumpah gitu-gitu ya. Tahu-tahu saudara, kemudian satu kali Kevin pulang ke rumah gitu ya. Kemudian ajak kami makan, dia tiba-tiba mengeluarkan kata sumpah yang di dalam vocabulary keluarga kami nggak pernah itu kata sumpah itu keluar gitu ya. Sumpah mah, ini kok sumpah ini dari mana ini? Satu kali saudara-saudara mereka, kalau saudara ingat beberapa mahasiswa Ubaya itu pernah ke gereja di sini, lalu kadang kami antar ya, Waktu kami antar saudara-saudara, saya temukan ternyata di antara kumpulan ini yang dikit-dikit ngomong sumpah ya. Sumpah, itu enak itu sumpah.
Gitu. Jadi kata sumpah itu seperti kata ya udah nggak ada arti lagi, itu bukan benar-benar sumpah. Nah saudara, kenapa bisa begitu? Karena pergaulan saudara. Nah kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kita tidak menyadarinya, tetapi orang lain akan menyadari. Seperti apa yang dialami oleh anak saya, dia tidak menyadari bahwa dia telah terpengaruh oleh temannya. Tetapi kami yang hari-hari melihat dia, kok ini ada sesuatu yang lain. Dan sekarang dia bekerja, dan dia bekerja di sebuah perusahaan talent hunter yang kemudian melayani kliennya adalah perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi kadang-kadang kami di dalam mesbah keluarga hari Minggu malam, kadang-kadang dia ngomong bahasa Inggris begitu saudara-saudara. Ini campur-campur begitu. Kayaknya dulu nggak terlalu campur-campur banget begitu ya. Ternyata karena kliennya harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Nah saudara-saudara, kalau manusia seperti ini saja sudah kelihatan bahwa ketika dia akrab dengan seseorang, lalu kemudian ada pengaruh. Demikian juga ketika saudara dan saya karib dengan Tuhan, maka akan ada kemuliaan Tuhan terpancar melalui hidup kita. Kita tidak tahu, kita tidak menyadari, tetapi orang lain akan menyadari ada something, ada sesuatu. Dan saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi malaikat bagi orang lain ketika saudara dan saya bergaul dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, saudara-saudara. Karena bergaul dengan Tuhan menyebabkan ada kebenaran, ada teguran, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, Pak, hari gini apa ada orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan? Jarang sih, ya, jarang. Kalau hangout dengan banyak orang berjam-jam kita rasanya nggak capek ya. Tapi kalau berdoa dengan Tuhan, apalagi Tuhan diam aja gitu ya saudara-saudara ya. Rasanya diam, habis kata-kata gitu ya saudara-saudara. Kayak kita ngomongnya dengan tembok begitu misalnya. Kayak kita merasa begitu. Rasanya berdoa 5 menit aja itu waduh lama sekali saudara-saudara. Saudara-saudara, siapa di sini yang tidak pernah dapat masalah? Saudara pikir Musa naik ke Gunung Sinai itu dia lakukan dengan sukacita dan sukarela? Saudara-saudara, kenapa Musa harus naik ke Gunung Sinai? Karena Musa punya beban berat. Kalau saudara jadi Musa dipasrahi, dipercaya untuk memimpin satu bangsa yang keras kepala. Yang suka kritik, yang suka protes, suka bersungut-sungut. Musa satu kali pernah merasa sendirian. Karena apa yang dia lakukan itu seperti seolah nggak ada yang benar, saudara-saudara. Dia selalu merasa harus keep up, melakukan yang terbaik buat bangsa ini supaya bangsa ini tidak mengkritik dia atau menggerutu kepada Tuhan. Dia sampai jengkel, saudara-saudara. Dalam kondisi seperti itu, apa yang Musa bisa lakukan? Hanya berlari kepada Tuhan. Saya menemukan sebuah kebenaran di sini saudara-saudara. Bergaul karib dengan Tuhan seringkali apalagi bagi manusia masa kini itu bukanlah tindakan sukarela karena ada banyak tawaran yang menggiurkan ada di handphone kita. Seret kita buka toko online aja bisa lama-lama nggak habis saudara-saudara. Ya. Tanggal-tanggal tertentu kita nggak sadar berapa jam. Ya. Itu baru toko online, itu baru satu platform saja. Belum platform-platform yang lain, belum Instagram. Sekarang saudara hidup di zaman yang pilihannya itu begitu banyak. Kalau dulu mungkin zaman saya mau makan nasi goreng gitu aja, simple aja nasi gorengnya. Ya kalau di jalan-jalan begitu ya, nasi goreng apa? Nasi goreng Jawa, that's all. Sekarang ada nasi goreng Hong Kong, ada nasi goreng ini, ada nasi goreng sambal mata, ada nasi goreng macam-macam saudara-saudara. Saudara hidup dengan begitu banyak pilihan, sehingga sangat mungkin untuk bergaul dengan karib dengan Allah itu adalah sesuatu yang sulit saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kita belajar bahwa Musa justru karena dia punya tanggung jawab beban berat, dia kemudian pakai
pakai itu untuk datang kepada Tuhan. Ini yang saya tulis, manfaatkanlah masalah-masalah Anda untuk Anda semakin dekat dengan Tuhan dan dipenuhi dengan kemuliaannya. Pakai masalah saudara-saudara untuk saudara-saudara datang kepada Tuhan. Loh Pak, kalau begitu kita harus cari masalah terus ya Pak? Enggak, ya saudara-saudara, jangan cari masalah saudara-saudara, kita enggak mau ingin masalah. Tetapi kalau saudara sedang ada masalah, sebenarnya masalah itu selalu ada. Siapa sih yang di sini enggak punya masalah? Masalah itu selalu ada. Hanya bagaimana kita memakai masalah itu. Ada orang yang memakai masalah itu untuk justru tenggelam dengan hobinya. Ada orang yang memakai masalah itu untuk menyalahkan orang lain. Ada orang lain yang memakai masalah itu untuk mengasihani diri sendiri dan mengatakan, aduh saya ini paling malang ya, aduh saya ini kurang apa sih Tuhan ya, saya sudah melakukan ini itu, kenapa Tuhan izinkan begini, sehingga kita mengasihani diri sendiri. Saudara-saudara perhatikan Musa ketika melihat bangsa Israel itu beban berat, dia merasa penolakan, lalu bagaimana cara memimpin bangsa ini sampai ke kota atau sampai ke tanah perjanjian, satu-satunya cara adalah bergaul dengan Tuhan. Dan ketika Musa bergaul dengan Tuhan, perlahan tapi pasti kemuliaan Allah memenuhi dia dan muncul wibawa rohani yang membuat orang Israel ketika memandang wajah Musa, mereka menutup mata mereka. Disitulah otoritas Musa itu legitimate, menjadi menjadi valid, saudara. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini sebagai orang Kristen, otoritas kita itu dipertanyakan. Bahkan kadang-kadang, kamu bisa ngomong begitu kalau kamu sudah kaya raya. Saya mau tanya, untuk menjadi malaikat bagi orang lain, apakah kita harus menjadi seorang yang super kaya, super terkenal, punya jabatan yang kuat, saudara? Alkitab menjawab, kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, saudara akan dipenuhi kemuliaan Allah. Yang kedua, saudara, bagaimana menjadi malaikat, seorang malaikat bagi orang lain, miliki pesan dari Tuhan. Oke, kita punya otoritas, tetapi perhatikan di sini, malaikat itu datang kepada para gembala, mereka punya pesan, bukan hanya menunjukkan cahaya saja, tereng gitu ya. Kita orang Kristen menunjukkan kebaikan, tetapi what is your message? Melalui kebaikanmu, apa pesanmu? Karena mereka menantikan pesan, mengapa Anda melakukan ini bagi saya? Apa? Mungkin kita pesannya, karena saya mengasihi kamu. Atau ya ini karena disuruh gereja. Nah itu pesannya, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita harus punya pesan bagi orang lain. Pesan. Seperti malaikat ini, mereka datang kepada para malaikat, para gembala. Dan ayat 11 dikatakan begini, ayat 10 maaf. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, memberitakan kepadamu. Ini pesannya, apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini perhatikan di situ, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat bicara tentang sebuah dampak, berita yang universal, yang menyeluruh. Tetapi perhatikan ini ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu. Personal. Wah, ini menurut saya luar biasa, saudara-saudara. Pesan Tuhan yang bagi seluruh umat manusia, tetapi bagaimana itu ketika dibawa oleh malaikat bagimu. Setiap saudara-saudara adalah penerjemah pesan berita Injil kepada teman-temanmu. Berita Injil adalah berita universal kepada seluruh muka bumi. Tetapi melalui saudara-saudara, saudara akan bisa berkata, telah lahir bagimu, personal. Saya bisa tidak relevan dengan teman-teman Anda, dengan kumpulan Anda. Sehingga ketika berita yang saya sampaikan, itu juga tidak personal. Pak Agus kan pendeta, apa ngerti pergumulan saya? Siapa yang paling tepat menjadi malaikat bagi temanmu? Anda sendiri. Karena saudara bisa
menyampaikan kabar yang universal, Injil yang universal menjadi personal, telah lahir bagimu, bagi teman saudara-saudara. Kenapa? Karena ketika berita itu akan dikonfirmasi melalui hidup saudara-saudara, melalui kesaksian hidup saudara-saudara, orang itu akan bisa menerima karena melihat hidup saudara-saudara. Saudara perhatikan di sini betapa powerfulnya firman Tuhan ini menyampaikan berita universal, tetapi kemudian pada saat yang sama itu menjadi relevan dengan mengatakan telah lahir bagimu. Saudara, para gembala orang-orang yang sederhana, mereka jarang punya privasi. Mereka selalu tinggal di padang-padang belantara. Mereka tidak punya privasi. Tapi hari itu Injil menjadi privasi buat mereka. Saudara-saudara, dan mengapa saya membayangkan kenapa para malaikat, para gembala ini kemudian sesudah itu mereka sepakat pergi ke Bethlehem. Apakah karena cahaya kemuliaan Tuhan itu atau karena yang lain? Menurut saya salah satunya adalah mereka dimanusiakan oleh malaikat itu. Ketika malaikat itu mengatakan telah lahir bagimu, pribadi, personal. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini ketika bersaksi umum-umum aja kepada teman kita. Pernahkah saudara mendoakan supaya kesaksian saudara, berita saudara-saudara bukan hanya umum, tapi personal kepada orang itu. Saudara, ini pesan dari Tuhan itu akan selalu tepat dengan kebutuhan pendengar. Pesan dari Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa malaikat itu membawa berita Injil dan tepat telah lahir bagimu. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana menjadi malaikat Tuhan bagi orang lain? Ingat, surga bersukacita ketika satu jiwa bertobat. Ini menarik, saudara-saudara. Lukas 2 ayat 13, waktu saya renung-renungkan, ngapain ini malaikat ini tiba-tiba paduan suara, yang ngomongkan satu malaikat aja. Hai, telah lahir, aku memberitakan kesukaan besar, telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Itu satu malaikat. Tetapi kemudian tiba-tiba rombongan pasukan malaikat yang lain tiba-tiba kemudian muncul atau menunjukkan diri dan mereka menyanyi satu paduan suara, kor. Kemuliaan bagi Allah. Saudara-saudara, itu muncul tiba-tiba, muncul sejumlah besar bala tentara. Yang pertama, sukacita itu terjadi karena Yesus telah diberitakan. Tapi yang kedua, yang saya yakin terjadi, ini adalah gambaran seperti di dalam Lukas pasal 15 yang dikatakan perumpamaan oleh Tuhan Yesus, bicara tentang satu domba yang hilang dari 100 domba, satu dirham yang hilang dari 10 dirham yang hilang, lalu satu anak prodigal son, anak bungsu yang kemudian lari dari rumah, dan selalu kemudian dikatakan ada sukacita besar apabila satu orang bertobat. Ayat ini, Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14 telah menunjukkan ada tarian besar oleh karena para gembala mendengar Injil, saudara-saudara. Saudara-saudara bayangkan, saya selalu membayangkan ini, saudara-saudara. Ketika saya bersaksi, ketika saya mendoakan orang, saya memastikan percaya kepada apa yang saya doakan, percaya kepada nama yang saya doakan melaluinya, saudara-saudara. Dan saya selalu mengingat ada sukacita besar apabila ada satu orang yang bertobat seperti para yang malaikat itu. Aku berkata, Lukas 15 ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Satu orang berdosa yang bertobat. Saudara-saudara, bagaimana satu orang berdosa itu bertobat? Dia harus mengerti kalau dia orang berdosa. Bagaimana dia bisa mengerti kalau dia orang berdosa? Dia harus belajar dari saudara dan saya yang juga dulu orang berdosa. I was blind and now I see.
rats like me. Orang yang busuk, orang yang kotor seperti saya. Saudara-saudara, saya tidak punya masa lalu yang, saya anak pendeta ya, anak baik-baik saja. Kadang dulu saya pernah berpikir gitu waktu sekolah Alkitab, kenapa ya teman saya ini punya kesaksian hebat ya. Pernah jadi preman, lalu masuk penjara, lalu kemudian bertobat, bernasar kepada Tuhan, lalu dipanggil Tuhan. Sehingga kalau memberitakan tentang apa kehidupan yang jahat itu, dia seperti dengan penuh yakin karena dia mengalaminya gitu ya, saudara-saudara. Apakah saya jahat duluan ya, saudara-saudara? Pernah terpikir begitu ya? Saya nakal aja dulu ya, supaya nanti kemudian kembali bertobat ya. Kadang-kadang kita ini main-main dengan Tuhan gitu ya. Kita cobalah ngicipi yang enggak benar, nanti balik lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati ya saudara-saudara ya. Tuhan itu bukan yang kita bisa permainkan seperti itu. Tetapi kadang-kadang muncul pemikiran itu. Tapi kemudian saya sadar, no. Seperti kata firman Tuhan, kalau saya dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, saya punya pesan yang jelas tentang Injil Tuhan, maka saya bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak harus jahat duluan, tidak harus punya masa lalu kelam, saudara-saudara. Untuk bisa menjadi malaikat membawa orang mengenal Yesus. Yang pasti ada belas kasihan kepada mereka. Saudara, saya mau tutup dengan satu, ini kebetulan tadi malam itu selesai saya membuat PowerPoint ini, saudara-saudara. Saya lalu sebelum tidur saya nyalakan TV begitu. Tolong the last slide. Nah ini dia saudara-saudara. Saya menonton film terakhir sekali begitu ya, judulnya Race. Ya, Race. Ternyata waktu saya buka Google, karena saya hanya terakhir melihat film itu, apa ini ya? Dan itu ternyata kisah nyata dari persahabatan dua orang. Satu kulit hitam yang bernama Jesse Owen, yang dia dikenal sebagai pahlawan Amerika. Dia kemudian diangkat menjadi pahlawan Amerika karena pada tahun 1936 ketika ada Olimpiade di Berlin. Olimpiade di Berlin ya, ibu kota Jerman pada waktu itu, dia telah memenangkan 4 medali di dalam satu Olimpiade. 4 medali, luar biasa. Nah, bukan ini yang saya mau ceritakan, saudara-saudara. Tetapi proses bagaimana dia menang, salah satu lomba adalah lompat jauh. Dan di lompat jauh itu ada atlet andalan Jerman. Hitler pada waktu itu juga nonton. Ini sebelum pada akhirnya Hitler melakukan invasi ya saudara-saudara. Melakukan penyerangan kepada negara Eropa yang lain. Itu sebelum terjadi. Tetapi Hitler sudah politik. Dia ketua politik yang berkuasa pada waktu itu. Dan Hitler menonton salah satu atlet andalan adalah seorang yang bernama Karl Ludwig Loos-Long. Dia dipanggil Loos begitu ya. Di mana pada pertandingan ini, di Olimpiade ini, si Loos satu kali karena Jesse Owen ini dia adalah atlet beberapa cabang olahraga, lari sprinter 100 meter, 200 meter, kemudian 400 dan kemudian yang terakhir ini adalah lompat jauh. Dia tidak terlalu menguasai lompat jauh. Tetapi di dalam perlombaan itu dibantu oleh Loos ini yang orang Jerman. Bagaimana dia start dengan benar. Dan pada akhirnya justru Loos yang dijagokan oleh Hitler itu mendapat medali silver, medali perak. Dan Owen mendapat medali emas. Tetapi yang luar biasa adalah saudara-saudara, kalau saudara lihat gambarnya ini ya, gambar yang pertama menunjukkan keakraban antara Jesse Owen dengan Loos ketika di Olimpiade itu. Mereka ngobrol asik. Pada hari itu, pada zaman itu di Amerika, kulit hitam itu masih diperlakukan rasis juga saudara. Itu masih
1936 ya. Orang kulit hitam masih tidak boleh berenang di kolam yang sama dengan orang kulit putih. Bahkan ada toilet-toilet yang terpisah. Pom bensin yang terpisah di negara bagian tertentu. Khusus pom bensin kulit hitam, khusus pom bensin kulit putih. Sebenarnya Owen merasa tertekan di bangsanya, di negaranya sendiri. Dan sementara si Luz juga tertekan, saudara-saudara. Karena kondisi negaranya, dia juga tertekan karena dia tidak setuju dengan sikap pemerintahnya. Sehingga di Olimpiade ini, pada waktu Owen dan Jesse Owen dan Luz, setelah mereka diberikan medali emas dan perak, mereka lalu berlari keliling bergandengan tangan di gambar yang kedua. Menunjukkan pada tahun itu, ketegangan rasis, ketegangan bangsa itu dihancurkan, diruntuhkan oleh simbol dari kedua orang ini. Kulit hitam dan kulit putih berlari bersama-sama, saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, saya pikir cerita ini luar biasa, tapi yang jauh lebih luar biasa, kemudian si Luz, dia melakukan wajib militer. Dan terjadi sesudah itu perang invasi Hitler ke negara-negara Eropa. Dan Luz, satu kali ketika dia diutus berperang di Afrika Selatan, dia menulis surat terakhir kepada sahabatnya, Jesse Owen. Di dalam tulisan itu, Luz menyampaikan bahwa dia merasa ini adalah surat yang terakhir. Dia mengatakan, saya tidak yakin bahwa dia mengatakan begini, saya tidak takut di sini. Saya tidak takut mati. Yang saya takutkan adalah bagaimana dengan istri saya dan anak saya yang masih kecil. Dia punya anak laki-laki. Dan dia mengatakan, saya takut saya tidak akan bertemu mereka kembali. Dan dia kemudian memberi pesan kepada Jesse Owen. Jesse Owen, ini pesan saya kepada kamu. Satu kali, karena saya yakin kayaknya ini surat saya terakhir. Satu kali kamu harus pergi ketemu anak saya dan menceritakan kepada anak saya tentang saya. Sebab anak saya belum pernah melihat saya. Rupanya anaknya lahir ketika dia pergi berperang. Kamu harus ceritakan siapa ayahnya kepada dia. Seorang yang berani mengambil resiko demi menyatakan kepada bangsa yang lain kesamaan, kesetaraan. Tetapi bukan hanya itu saja. Di dalam suratnya itu dia mengutip, dia menulis ini. That hour, dia mengatakan, pada waktu itu di Berlin, ketika saya pertama kali bicara dengan kamu, when you had your knee upon the ground, ketika saya melihat kamu berlutut, I knew you were in prayer. Saya tahu kamu berdoa. Dan di dalam suratnya kemudian dia mengakhiri pesannya, I think I might believe in God. Dia mengatakan, kayaknya saya jadi percaya kepada Tuhan karena melihat kamu. Berapa banyak di antara kita malu menunjukkan iman kita. Padahal jangan-jangan dari tindakan simpel kita, orang mengenal Tuhan. Berapa banyak di antara kita lebih suka memamerkan hal-hal yang membuat orang lain tidak mengenal Tuhan kita. Mungkin mengenal kita, mengenal derajat kita, mengenal pangkat kita, mengenal apa yang kita bisa lakukan. Tapi berapa banyak apa yang kita lakukan membuat orang mengenal Tuhan. Dan saudara-saudara, waktu saya membaca ini, saudara-saudara, sebuah tindakan sederhana dari seorang kulit hitam yang di negaranya dia adalah seorang yang sebenarnya mengalami tindakan rasisme. Tapi imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika dia di luar negeri pun dia tetap menunjukkan sebagai seorang yang percaya Yesus. Tindakan sederhana, hanya berlutut dan berdoa, membuat Luz Long
pada waktu masa krisis hidupnya, dia menyadari ada Tuhan yang hidup. Mari kita belajar. The spirit of Christmas is not about, bukan soal bagaimana kita melakukan perayaan Christmas yang begitu rupa. Saya yakin Yesus saja memilih lahir di kandang kok. Dia nggak memilih di istana. Karena maksud yang sebenarnya dari kelahiran dia, agar semua manusia diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, saudara-saudara. Dulu saya punya teman, seorang pendeta. Waktu itu umurnya 50, badannya gemuk, perutnya besar. Dia seorang yang ceria, tapi kemana-mana saudara-saudara dia selalu memakai gelang karet. Gelang karet. Dulu saya punya satu gelang karet, tapi lama-lama aus ya saudara-saudara. Tapi dia gelang karet ini punya warna-warni macam-macam. Dan karena banyak, umur 50-an pakai gelang karet, kayaknya enggak zaman sekali gitu. Kayak enggak sehingga membuat orang bertanya. Apalagi perutnya buncit itu, enggak sterk gitu ya saudara-saudara. Lalu saya tanya, "Kok, kenapa itu pakai gelang karet kayak gitu? Kayaknya enggak model lah, kayak enggak cocok sama Koko." Kamu ingin tahu? Dan saudara-saudara menarik sekali. Warna-warni dari gelang karetnya adalah kesempatan buat dia bersaksi, saudara-saudara. Saya bilang, Dia jelaskan ini warna merah apa, warna kuning apa, warna hijau apa, warna hitam apa. Wow. Saya bilang hidupmu ini penuh tujuan ya. Gelang karetmu aja kamu sengaja pakai kok untuk menyatakan menjadi malaikat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk menjadi malaikat, membawa orang melalui hidup kita mengenal Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya minta pemain musik maju ke depan. Mari kita akan menyanyi satu pujian yang ini pujian saya sudah kenal lama. Dulu dalam bahasa Inggris ditulis oleh seorang yang bernama Steve Green. Dan waktu saya membaca sejarah lagu ini, Steve Green menulis lagu ini terinspirasi ketika satu kali dia minum kopi di pinggir jalan begitu, seperti di Amerika ada banyak tempat seperti itu. Lalu dilayani oleh waiter yang melayani dia dengan tersenyum, "Sir, what do you order, sir?" Dan Steve Green melihat nona muda ini tampak tersenyum. Tetapi dari matanya nona muda ini, Steve Green merasa ada duka. Sekalipun wajahnya tersenyum karena itu adalah profesinya sebagai seorang waiter. Tapi dari matanya ada duka. Itu sebabnya kemudian dia menulis lirik lagu ini. "Tiap hari kutemukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban." Mari kita menyanyikan pujian ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang
tujuan. Dalam tawa mereka, dalam tawa mereka tersimpan duka, tersimpan duka. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban, jawaban. Mereka perlukan, amin. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. True spirits of Christmas, semangat Natal, kita diingatkan untuk menjadi malaikat bagi orang lain. Dan melalui persoalan tantangan yang kita hadapi, kita bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan menjadi semakin nyata di dalam hidup kita. Dan kiranya Tuhan menolong setiap saudara dan saya. Dan yang belajar, kita belajar untuk punya pesan. Apa pesan kita buat teman kita? Apa pesan kita buat orang-orang yang ada di sekitar kita? Pesan bisa berbicara melalui kata-kata. Pesan bisa berbicara melalui sosmed kita. Pesan bisa berbicara melalui perilaku kita. Dan biarlah pesan itu adalah pesan yang dari Tuhan. Tuhan menolong kita. Saudara-saudara, saya kadang-kadang saya posting di sosmed. Tapi kalau saudara perhatikan postingan saya jarang atau mungkin hampir tidak pernah posting makanan. Apalagi makanan yang mahal, yang enak. Karena saya ingat ada orang-orang, ada hamba Tuhan, ada jemaat yang kekurangan, yang di desa, sehingga saya memilih untuk tidak memposting itu. Saya lebih suka memposting pertemanan, fellowship.
Saya memilih pesan itu karena saya pernah ada di sana. Demikian juga saudara harus memilih pesan-pesan tertentu di dalam hidup saudara-saudara untuk bisa dimengerti oleh orang lain sebagai berita yang membawa mereka dekat kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, dan ini kesempatan untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan perjamuan kudus. Saya minta untuk Stefan dan Olive yang akan melayani perjamuan kudus kita untuk maju ke depan. Saudara-saudara, di dalam perjamuan kudus kita diingatkan pengorbanan Yesus atas setiap kita. Dan bagi saudara-saudara yang datang pagi hari ini, apabila ada di antara saudara yang belum benar-benar mengenal Yesus secara pribadi, saya mengundang saudara-saudara untuk membuka hati. Tetapi kalau saudara sudah mengenal Yesus secara pribadi, saya mengundang saudara-saudara untuk sekali lagi menghormati tubuh dan darah Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Dan apabila ada di antara saudara-saudara yang datang dengan kebutuhan, dengan keperluan, ingat bahwa tubuh Tuhan telah terpecah bagi kita. Dan darah Yesus telah tercurah bagi setiap kita. Dan oleh bilur-bilurnya, segala kesalahan, dosa telah disembuhkan. Dan juga sakit penyakit telah ditanggungnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Mari kita datang. Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau sucikan hati kami, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami untuk menghormati tubuh dan darah Tuhan yang telah terpecah dan tercurah bagi setiap kami. Biarlah hidup kami ini menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kami sendiri sedang bergumul, kiranya melalui pergumulan kami semakin dekat dengan Engkau. Sehingga kemuliaan Tuhan semakin nyata. Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap menerima perjamuan Tuhan. Amin. Saya persilahkan untuk bisa dibagikan. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar. Wapan, amin. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Saudara-saudara, pegang roti di tangan kanan saudara-saudara. Di dalam setiap hosti ada ayat-ayat. Saya tidak sedang mengatakan ini seperti sebuah jimat. Tapi bagi saya, ayat firman Tuhan adalah firman Tuhan. Ada baiknya saudara baca juga. Di dalam hosti yang saya pegang berkata, orang-orang benar diselamatkan
oleh Tuhan. Saya mau mengaminkan ini. Masa-masa sulit, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga orang benar bisa menjadi kabar, berita, pengharapan bagi dunia ini. Amin, saudara-saudara. Mari angkat roti perjamuan Tuhan ini. Yesus mengambil roti dan mengangkatnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Amin. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama selalu membutuhkan korban binatang darah untuk pemulihan. Tetapi darah Yesus, darah yang suci dan bukan darah yang fana, itu sekali dicurahkan dan untuk selama-lamanya. Apabila ada di antara engkau yang menyadari kesalahan dan dosa, mintalah pengampunan kepada Tuhan. Darah Yesus tercurah bagi kamu. Dan apabila ada di antara engkau yang memiliki kelemahan tubuh, minta Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan atas tubuhmu di dalam nama Yesus. Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan pengorbananku, ingatlah akan penebusanku, dan ingatlah, kitab Ibrani mengatakan darah itu seolah menjadi seperti sungai yang mengalir dari muka bumi ke surga, yang membawa kita kepada surga. Darah penyucian dosa. Dan mari kita mengucap syukur dan minum anggur yang melambangkan darah Kristus di dalam nama Yesus. Amin. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat perjamuan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, saya serahkan untuk Devita. Shalom semuanya, happy Sunday, welcome to our church di gereja kita. Nah, sebelum pengumuman kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Sari akan pimpin ya untuk doa persembahan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Firman-Mu Tuhan sudah diberitakan Tuhan, dan kami Tuhan siap untuk melakukannya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu Tuhan, juga sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami Tuhan menjadi perpanjangan Tuhan, tangan-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya akan berikan waktu untuk setiap saudara bisa memberikan persembahan terlebih dahulu. Untuk persembahan bisa dilakukan secara transfer ke QR BCA yang mungkin tertera di depan saudara. Atau jika ingin memberikannya secara langsung, kita juga menyediakan kotak persembahan di belakang ya. Nanti bisa dibantu sama Asher. Saya akan bacakan satu ayat untuk persembahan kita pada siang hari ini di Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Oke, untuk setiap hari Minggu kita akan adakan ibadah di tempat yang sama. Jadi kita juga invite teman-teman untuk bisa hadir di ibadah minggu depan setiap hari Minggu jam 10. Nah, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Christmas. Nah, jadi kita invite juga teman-teman yang untuk bisa hadir di rapat panitia Natal jam 7 nanti akan dilakukan secara online di hari Selasa ini. Jadi untuk Moment of Restoration ditiadakan. Nah, di hari Kamis kita juga remind teman-teman juga untuk bisa terus hadir di komunitas Tumbuh Bersama. Mari kita saling kuatkan melalui komunitas Tumbuh Bersama kita. Dan kita juga ingatkan untuk bisa memberikan persembahan di KTP. Nah,
yang spesial di hari Sabtu kita ada National English Club. Mungkin bisa ditunjukkan e-flyernya juga ya. Dan yang spesial lagi speakernya adalah teman kita, yang Lautner. Nah, ini penjelasan sedikit ya. Mungkin ada beberapa yang belum tahu. Jadi National English Club ini sebenarnya adalah suatu komunitas English speaking community yang ditujukan untuk pelajar maupun mahasiswa. Nah, sebenarnya ini tuh bukan SHF yang bikin ya, tapi ini adalah suatu klub yang memang sudah ada di beberapa kota di Indonesia. Dan puji Tuhan di Surabaya ini pertama kalinya kita SHF yang akan melaksanakan National English Club ini. Jadi kita benar-benar encourage teman-teman untuk bisa infokan juga, mungkin ada saudara, keluarga, fans, mungkin sepupunya yang masih pelajar atau mahasiswa untuk bisa join di klub ini ya. Jadi ini komunitas English speaking di mana kita nanti akan latihan ngomong bahasa Inggris. Nah, dan juga kita umumkan kita butuh teman-teman untuk bisa menjadi open recruitment ya, untuk bisa menjadi fasilitator yang bisa berbahasa Inggris, untuk bisa terlibat dalam pelayanan outreach via NEC. Nah, mungkin teman-teman di sini kan ada beberapa yang ingin pelayanan, tapi mungkin masih bingung, pelayanan apa ya? Yang bisa mungkin cuman bahasa Inggris aja. Nggak harus TOEFL-nya tinggi kok, kita nggak ngecek nanti. Oh, TOEFL-nya berapa, IELTS-nya berapa, nggak perlu, yang penting bisa ngomong. Ya, saya yakin sih setiap kita di sini bisa kok bahasa Inggris ya. Karena nonton Netflix semua sekarang Inggris, film Inggris. Jadi kita yang penting hati untuk bisa melayani. Ini adalah kesempatan kita untuk bisa melayani teman-teman yang mungkin belum kenal Tuhan. Jadi bisa kenal Tuhan ini melalui komunitas NEC ini. Jadi kita benar-benar buka untuk bisa fasilitator ya, untuk bisa terlibat dalam pelayanan outreach via NEC ini. Enak kok, kita kan nanti jadi kakak-kakak di sana. Kita tinggal enak, biasanya lebih didengar. Inggrisnya jelek-jelek dikit enggak apa-apa. Mereka pasti ngerasa kita pinter Inggrisnya. Beneran ini. Jadi ya teman-teman di sini yang bisa bahasa Inggris, yuk terlibat di NEC Club ini ya. Sekian pengumuman dari saya kembalikan Pak Agus. Terima kasih Dev. Ya, saya tambahkan saudara-saudara, jadi bukan hanya fasilitator yang diperlukan. Jadi nanti jangan takut karena ketika saudara menjadi fasilitator itu ada guidance pertanyaannya, semua sudah ada di situ dalam bahasa Inggris. Jadi saudara tinggal tanyakan saja, lalu saudara terlibat di dalamnya. Juga diperlukan speaker, saudara-saudara. Waduh Pak, gimana saya nggak bisa nyusun? Jangan khawatir, materinya sudah ada. Saudara tinggal baca, ya kemudian seperti alami aja lah gitu ya, alami aja. Jadi semua sudah dipersiapkan, bahkan kemudian ide-idenya. Jadi ada ide-ide utamanya itu juga diberikan, tapi semua saudara bisa baca sehingga saudara bisa lebih tidak perlu waktu untuk mempersiapkan secara pribadi. Jadi diperlukan itu speaker ya. Pak, gimana Pak? Yang penting ya saudara baca bahasa Inggrisnya oke lah. Kita nggak perlu pronunciation yang gimana-gimana. It's okay, pronunciation Jawa Timuran nggak apa-apa ya. Tapi kita ingin membangun, justru membuat orang yang datang itu merasa kalau gapnya terlalu jauh, terlalu sempurna, mereka jadi mungkin nggak pede begitu ya. Tapi kalau kemudian kakak itu juga oke juga bahasa Inggrisnya, saya bisa ajak teman saya ini, bisa juga. Sehingga begitu saudara, kalau pronunciation kita itu begitu perfect, sempurna karena makan keju tiap hari mungkin gitu ya. Wah kayaknya nih susah ini terlalu tinggi. Tapi kalau kita justru low profile, itu akan menolong mereka untuk bisa improve dan lebih percaya diri untuk bisa ngomong. Karena seringkali soal bahasa ini gak pede ngomong ya. Karena ya begitu ya, waduh gak enak pronunciation, aduh. Justru di komunitas NEC ini kita ingin menciptakan satu atmosfer welcoming, no judgment, acceptance, ya begitu ya, encouragement, trust. Kita mau praktekkan value-value itu di dalam NEC. Amin ya saudara-saudara. Siapa tahu SI harusnya satu kali bukan hanya NEC, tapi NMEC, National Mandarin Club. Namanya Shanghai.
tapi nggak ada Mandarin Clubnya ya saudara. Jadi siapa tahu ya, kita mulai start small ya. Mari saya undang saudara-saudara yang bisa berbahasa Inggris untuk join, untuk kita bisa menjadi berkat dengan apa yang kita sudah punya. Nggak harus yang kita nggak punya, yang sudah punya. Mari akhiri ibadah kita di dalam doa, bangkit berdiri saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan, bagaimana pekerjaan saudara-saudara ya, akhir tahun ini closing atau apapun saudara-saudara ya. Ada hal-hal yang kita harapkan di akhir tahun ini. Apapun itu, mari kita bersyukur bersama-sama, syukuri setiap berkat Tuhan, syukuri setiap kesempatan. Orang-orang yang mengucap syukur akan menjadi orang-orang yang dapat dilihat. Kamu nih kok, aku podo susah be awakmu ya, tapi aku lihat kamu nih kok jadi tenang ya. Tanya-tanya, ya opo? Gimana kamu? Gitu. Nah, saudara-saudara, kayaknya Tuhan menolong kita ya, menolong kita akan ada kekuatan baru, ada sukacita baru di dalam Tuhan. Mari kita akan akhiri, kita doakan juga kalau ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, punya keperluan-keperluan, ada persoalan-persoalan, jadilah berkat. Jangan takut untuk angkat telepon atau sapa, boleh nggak saya berdoa buat kamu ya. Kalau saudara lihat saya kadang-kadang kalau karena ketemunya di sini kadang-kadang saya boleh saya berdoa on the spot ya. Tapi kadang-kadang saya telepon, saya berdoa. Karena kadang-kadang saudara ketemu orang susah. Tapi kalau orang didoakan biasanya mau, jarang menolak. Pakai itu untuk menjadi berkat. Amin, saudara-saudara. Ya, saya senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan doakan untuk acara minggu ini, doakan untuk Natal kita, doakan untuk National English Club gitu ya saudara-saudara. Hari Selasa yang lalu ada National English Club secara online via Zoom dan itu debat dalam bahasa Inggris ya, debat dalam bahasa Inggris. Jadi seru juga. Jadi ini komunitas ini bukan hanya lokal tetapi juga komunitas secara nasional. Saudara join dan bisa terlibat di sana. Oke. Kalau ada di antara saudara-saudara yang punya keperluan di dalam doa, di akhir doa kita saudara-saudara bisa berseru kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya mau minta tolong untuk salah satu di antara saudara-saudara berdoa ya untuk Papanya Rio tanggal 10 nanti akan dioperasi. Kiranya Tuhan menolong ya. Mungkin juga ada anggota keluarga kita yang kena COVID ya, COVID yang terakhir ini tidak seberat sebelumnya tapi juga membuat tidak bisa bekerja, harus mengisolasi diri. Kiranya Tuhan menolong kalau ada anggota keluarga kita yang juga terkena COVID ya saudara-saudara. Nanti saya mau minta tolong untuk siapa? Stefan tadi ya. Stefan tolong maju ke depan, bisa berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman kami, Rio ya Tuhan, yang papanya pada tanggal 10 nanti akan menjalani operasi. Kau yang berikan kelancaran ya Tuhan, Kau yang berikan kemudahan semuanya ya Tuhan, untuk para dokter dan perawat yang menangani Papa dari Rio ini ya Tuhan, semoga operasinya dapat berjalan dengan lancar. Papa Rio bisa pulih kembali dan berkumpul bersama keluarganya lagi ya Tuhan. Kami mau serahkan segala sakit penyakit dari Papa Rio juga ya Tuhan. Semoga Kau angkat ya Tuhan segala sakit penyakit ini. Amin. Oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus yang akan menyembuhkan Papa Rio. Amin. Ya Tuhan, satu lagi kami juga mau berdoa untuk kesehatan dari teman-teman kami ya Tuhan. Yang mungkin saat ini COVID semakin bertambah lagi ya Tuhan. Kau yang sembuhkan, Kau yang pulihkan teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang mengisolasi ya Tuhan, sedang memulihkan dari COVID ini. Haleluya. Kau juga yang berikan kesehatan untuk kami semua ya Tuhan. Amin. Dimanapun kami berada, kami beraktivitas, semoga Kau berikan kami selalu kesehatan.
Berikan kami kekuatan, berikan kami imun yang tinggi, yang baik. Semoga Amin, kami bisa amin. menghadapi segala sakit penyakit atau apapun itu juga ya Tuhan. Semoga kami tetap sehat, tetap bisa memuliakan dan memuji Engkau selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah hubungan suami istri. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Bahkan ketika engkau menghadapi musim-musim yang sulit, musim-musim yang kering, percayalah Tuhan selalu punya rencana di dalam segala perkara. Setiap persoalan dan masalah yang kau hadapi, manfaatkan itu untuk engkau bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga itu justru menjadi kesempatan buat engkau dipakai oleh Tuhan. Dan bukan kesempatan buat iblis untuk menjatuhkan dan menjauhkan engkau dari Tuhan. Tetapi justru sebaliknya untuk membuat kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas hidupmu. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan setiap orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, akan diberikan dia kepadanya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya. Dan apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup sampai kita berbuah lebat dan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita yang setia. Haleluya, amin. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan ini doa kita. Jadikan aku, Tuhan, Engkau menjadikan kami indah yang Kau pandang mulia. Amin. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Ya, happy Sunday. Berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.